Kalau menurut saya kenapa harus pakai nilai-nilai Pancasila perkembangan teknologi ya? Biar nggak bertentangan sama nilai-nilai Pancasila aja, sama moral-moral Pancasila, sama sosial-sosial yang gitu. Iya. Tadi apa yang kedua itu? Yang kedua itu apa yang bakal kejadian kalau iptek jalan sendiri tanpa nilai? Oke, kalau iptek bakal jalan tersendiri tanpa nilai itu mungkin ya ada kemungkinan kayak kita bakal dikuasain oleh teknologi, banyak maraknya orang-orang yang kecanduan gitulah. Jadi kayak nggak ada aturan gitu ya? Iya, nggak ada aturan tertentunya gitu. Kan ada dasar, setiap itu kan ada dasar-dasarnya kan. Iya. Kayak filsafat Pancasilanya gitu. Iya. Nah, saya setuju. Pentingnya mengembangkan ilmu sesuai budaya sendiri, terutama di Indonesia ini, mungkin agar generasi-generasi penerusnya itu paham dengan Pancasila, terutama di perkembangan iptek sekarang kan banyak yang terjadi kayak nggak nggak sesuai. Nggak sesuai, nggak balance gitu lah. Nah, makanya harus mengembangkan nilai-nilai budaya itu supaya generasi-generasi itu lebih paham gitu, biar dia tahu akan pentingnya menjaga budaya sendiri daripada budaya-budaya barat gitu. Terus juga biar kita nih terutama generasi-generasi Gen Z ini lebih bisa dihormati gitu. Karena kita mengembangkan nilai budaya gitu ya kan? Iya benar. Karena kita mengembangkan kita harus jadi generasi yang emas gitu. Buat generasi muda biar nggak cemas berikutnya, biar nggak cemas. Saya setuju. Supaya generasi itu bisa tahu banyak tentang nilai-nilai Pancasila mendasar seperti moral-moralitas gitu. Baik. Nah, terus supaya gimana kalau misalkan cara kita mengembangkannya itu ya dengan kita belajar pendidikan Pancasila di kuliah-kuliah ataupun pendidikan kewarganegaraan gitu di tingkat tinggi, perguruan tinggi gitu. Bukan, emang ada itu. Gak ada. Di SMA gitu, SMP, SMA. Kan kalau perguruan tinggi kita sekarang ini namanya pendidikan Pancasila. Oke lah, pendidikan kewarganegaraan gitu. Di fakultas-fakultas hukum misalnya. Gitu. Dan selain itu gimana caranya kita kelestarian budaya gitu. Jangan kita terbawa arus, misalkan kayak budaya-budaya barat ini lebih maju. Nah, kita harus jadi referensinya gitu. Kita harus mengikuti perkembangan zaman juga gitu. Saya setuju. Mengikuti perkembangan zaman tanpa mengikuti arus baratnya itu. Arus baratnya itu harus jadi contoh. Nah, kan kalau misalkan di Indonesia ini kan AI itu diperbudak ya. AI itu diperbudak. Nah, kalau misalkan di negara luar itu dimanfaatkan. Enggak, bukan dimanfaatkan. AI itu bisa buat negara malah. Nah, kalau di Indonesia ini diperbudak AI. Nah, makanya kita harus jadi AI ini sebagai pembantu kita gitu. Cuma membantu aja deh. Jangan apa-apa kebenaran. Nah, jangan apa-apa tugas AI, ulangan AI. Nah, itu harus kita itu harus kayak buat jadi pembantunya aja gitu. Pas lagi ada ya, sekarang teknologi ada yang namanya artificial intelligence. Nah itu kan dia kan teknologi kan dibuat oleh manusia melalui tenaga mesin. Nah itu sangat dibutuhkan oleh seperti kita para pelajar mahasiswa dibutuhin. Nah kalau di bagian lingkungan mungkin banyak yang menanyakan bagaimana cara mengembangkan potensi masyarakat di lingkungan kan. Itu kita bisa lihat juga dari AI apa sih ininya, diagnosisnya tuh bagaimana kayak gitu, cara menanganinya bagaimana kayak gitu. Nah jadi intinya peran penting iptek di bagian baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan perguruan tinggi sekitar kita itu sangat penting iptek, dan itu sangat juga berkesinambungan dengan nilai pendidikan Pancasila untuk membenarkan si AI-nya itu, untuk menyeimbangkan. Nah, ya. Jelas konsumerisme. Soalnya zaman sekarang pasti orang tuh kan selalu ngikut orang lain gitu kan, FOMO lah termasuk. Misalnya ada barang yang lagi tren nih, mereka juga beli barang itu. Itu kan maksudnya barang itu kan nggak terlalu dibutuhin buat di kehidupan mereka kan. Terus juga kalau misalnya sehabis kayak kita kan mahasiswa nih, sehabis pulang mata kuliah lah,
kan bisa kadang makan di warteg aja yang cuma 10.000. Cuman kadang ngikut sama temennya yang ke kafe, Iya, yang jadi harganya jadi gocap, cepet gitu kan, nah boros juga kan. Jadi emang tantangan terbesar kita tuh, apalagi tantangan Pancasila itu konsumerisme, ya jelas. Harus banyak kan pada FOMO gitu. Iya, kebanyakan Iya, pada betul. ngikut, benar. Jadi boros orang-orang. Iya betul. Ya.